Provinsi yang kaya akan sumber daya alam akan selalu melahirkan orang-orang super kaya, tak terkecuali Provinsi Kalimantan Selatan. Mineral yang dikandung bumi Kalimantan Selatan serta kesuburan tanahnya menjadikannya ladang bisnis pertambangan dan perkebunan yang menjanjikan, khususnya batu bara dan kelapa sawit. Di Kalimantan Selatan, para raja lokal yang bisnisnya berpusar di industri ekstraktif seperti tambang dan perkebunan dijuluki atau kerap disapa dengan Haji. Sebut saja yang paling terkenal seperti Haji Isam, pemilik John Lynn Group, Haji Leman, pendiri Hasnur Group, hingga Haji Ijai alias Haji Zaini Mahdi, dan Haji Ciut alias Haji Muhammad Hatta, pemilik tambang batu bara dari Binuang. Meski kehidupan mereka jarang disorot oleh media, namun gelimang harta dan kekayaan mereka adalah fakta yang tak terbantahkan. Jika Haji Isam menguasai daerah pesisir, dua kakak beradik yang kerap disapa Haji Ijai dan Haji Ciut ini menguasai daerah di hulu, tepatnya di Binuang, Kabupaten Tapin. Di Binuang, Haji Ciut dan Haji Ijai adalah tokoh yang disegani sekaligus pengusaha kelas kakap yang namanya sudah dikenal di kalangan masyarakat, khususnya daerah Tapin dan sekitarnya. Haji Ciut alias Muhammad Hatta dan kakaknya Haji Ijai alias Zaini Mahdi awalnya memiliki perusahaan PT Batu Gunung Mulia yang bergerak di bidang tambang batu bara. Setelah izin pertambangan PT Batu Gunung Mulia habis, kedua kakak beradik ini lantas turut mendirikan PT Binuang Mitra Bersama pada 2013. PT Binuang Mitra Bersama sendiri merupakan penggabungan dari beberapa perusahaan pemilik izin usaha pertambangan di wilayah Kabupaten Tapin, antara lain PT Batu Gunung Mulia, PT Harapan Binuang Muda, dan PT Mitra Cakrawala Internasional. PT Binuang Mitra Bersama memiliki wilayah izin usaha pertambangan yang dibagi menjadi 4 blok yang memiliki luas lahan lebih dari 3.000 hektar. Berdasarkan data pada 2014, rata-rata produksi batu bara dari PT Binuang Mitra Bersama sebanyak 1,5 hingga 2 juta ton per tahun. Nama Haji Ijai dan anaknya, Muhammad Rihan Fariza atau Haji Rihan, tercatat sebagai komisaris utama dan pemegang saham di perusahaan PT Binuang Mitra Bersama Blok 4. Selain itu, Rihan juga merupakan direktur utama PT Batu Gunung Mulia Putra Argo yang memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit di tanah laut. Selain di sektor batu bara, Haji Ciut juga adalah pemilik perusahaan otomotif bernama PT Harapan Binuang Motor. Anak-anak Haji Ciut turut mengikuti langkah sang ayah sebagai pebisnis. Anak pertamanya, Ahmad Rizky Prayoga, selain menjadi seorang pebalap rally yang prestasinya moncer hingga tingkat nasional, dirinya juga menjadi petinggi di perusahaan ayahnya. Anak keduanya, Muhammad Prayuda alias Haji Yuda, selain seorang pembalap, ternyata juga menjadi komisaris di PT Energi Bumi Tapin. Kesuksesan bisnis kedua kakak beradik ini tergambar jelas dari aset-aset berharga yang mereka miliki, rumah super mewah, koleksi mobil dan motor, hingga bagaimana pesta besar-besaran pernikahan anak-anak mereka. Pernikahan yang satu ini viral karena melibatkan ratusan ribu orang. Yang tak kalah bikin heboh, pesta diramaikan aksi panggung puluhan artis ternama ibu kota. Karena menjamu warga sekabupaten, pesta selama 10 hari ini bahkan dijuluki pesta rakyat. Pada 2018, perayaan pesta pernikahan anak kedua Haji Ciut, Muhammad Prayuda, digelar selama 10 hari 10 malam tanpa jeda dengan mendatangkan puluhan artis papan atas. Kabarnya, Haji Ciut menggelontorkan dana hingga lebih dari 3 miliar hanya untuk pengisi acara yang terdiri dari para artis. Sebelum pesta pernikahan Prayuda, Haji Ciut juga pernah menikahkan anak pertamanya, yaitu Ahmad Rizky Prayoga pada 2016. Bahkan pestanya kala itu tidak kalah meriah dengan mengundang artis-artis nasional dan digelar selama 7 hari 7 malam. Di tahun 2023 ini, Haji Ciut kembali menikahkan anak ketiganya, Ahmad Indra dan Warta. Tak tanggung-tanggung, pesta pernikahan bak pesta rakyat yang mengundang ribuan warga dan dimeriahkan oleh para artis nasional akan diselenggarakan selama 14 hari 14 malam alias 2 minggu tanpa jeda. Haji Ijai juga menggelontorkan dana yang tak sedikit untuk membangun sirkuit Balipat pada 2006 dalam rangka memperingati ulang tahun anaknya yang hobi balap. Kini, sirkuit Balipat disebut menjadi salah satu sirkuit terbaik di Indonesia. Layaknya seorang pengusaha besar, dua Haji Batubara ini juga dekat dengan para politisi dan turut mendukung para pejabat daerah. Pada Pilkada tahun 2020, Sabiri Nur, gubernur petahana, kembali mencalonkan diri menjadi calon gubernur Kalsel periode selanjutnya dengan pasangan barunya, Muhyiddin. Muhyiddin sendiri adalah pengusaha batubara yang memiliki saham di perusahaan batubara PT Binuang Jaya Mulia, serta pernah menjadi wali kota Banjarmasin periode 2010-2015. Muhyiddin juga pernah ditetapkan oleh Bareskrim sebagai tersangka kasus suap senilai 3 miliar kepada Bupati Tanah Laut Adriansah terkait izin tambang miliknya. Namun, kasus dihentikan pada 2014 karena alat bukti kurang lengkap. Muhyiddin dikenal dekat dengan Haji Ciut dan Haji Ijai. Dukungan penuh dari dua Haji Batubara ini layaknya sebuah jaminan kemenangan. Buktinya,
pasangan gubernur ini menang signifikan di 3 daerah, yaitu Tapin, Banjar, dan Barito Kuala. Sebelumnya, mereka juga merupakan tokoh di balik kekuatan finansial Muhyiddin dan Gusni Farid Hasan Aman sebagai pasangan Cagup-Cawagup Kalsel 2016-2021. Saya ini bahasa Indonesia aja sudah lepas, apalagi bahasa ilmiah, apalagi bahasa Inggris. Jadi pendidikan hanya sekolah guru olahraga setingkat istilah itu. Haji Muhyiddin hanya 1 periode. Jadi, nah ini tidak ada jabatan tuh yang kayak ini. Hanya 1 periode, ampe. Karena apa? Ulun nambah bangun Banjarmasin, duitnya kereda. Lalu ulun berpikir, amun di Banjarmasin aja nih, kada kau membangun benua. Ulun mencoba ingin maju ke gubernur, ingin membangun benua. Selain itu, Haji Ija juga disebut sebagai sponsor utama bagi Rudy Arifin dalam Pilgub Kalsel, hingga memenangkan kontestasi dan menjadi gubernur Kalsel 2 periode dari tahun 2005 hingga 2015. Sampai jumpa, salam Universe.